Definisi asam secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH kurang dari 7. Dalam definisi modern, asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton atau ion H+ kepada zat lain yang disebut basa, dan dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Sedangkan basa sendiri adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditujukan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Selanjutnya, teori asam basa. Teori asam basa di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Teori asam basa Arrhenius yaitu asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam larutan, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry menjadikan transfer proton atau H+ untuk menentukan sifat asam atau basa suatu senyawa. Definisi asam menurut Bronsted-Lowry adalah zat yang dapat menyumbangkan atau mendonor proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima atau sebagai penerima donor proton. Asam mengandung hidrogen yang dapat berdisosiasi menjadi H+, sedangkan basa harus memiliki setidaknya satu pasang elektron bebas untuk dapat menerima donor proton. Yang ketiga, teori asam basa Lewis dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis pada tahun 1923 dan merupakan pengembangan dari teori Bronsted-Lowry. Asam Lewis adalah zat apapun yang menjadi asektor pasangan elektron, maka basa adalah kebalikannya, yaitu zat yang menjadi donor atau penyumbang pasangan elektron, sehingga reaksi antar asam dan basa menurut Lewis adalah reaksi perpindahan atau transfer elektron dari zat bersifat basa ke zat yang bersifat asam. Ciri-ciri asam basa. Ciri-ciri asam. Yang pertama, asam jenis kuat juga terasa masam, namun tidak dianjurkan untuk dicicipi karena bersifat merusak jaringan kulit. Yang kedua, jika diukur dengan alat khusus, maka pH-nya akan kurang dari 7. Yang ketiga, jika terkena kulit akan terasa perih. Untuk asam yang bersifat kuat juga bisa merusak kayu. Yang keempat, bersifat korosif atau memicu karat jika terkena besi atau logam. Yang kelima, bersifat dapat menghantar listrik karena mengandung elektrolit. Yang keenam, lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Ciri-ciri basa. Yang pertama, rasanya pahit. Yang kedua, basa murni berbentuk kristal padat. Yang ketiga, basa memiliki pH yang lebih besar daripada 7. Yang keempat, licin jika dipegang dengan jari. Yang kelima, sifatnya kaustik atau merusak jaringan kulit jika kadarnya tinggi. Yang keenam, dapat digunakan untuk mengemulsi minyak. Yang ketujuh, dapat menghantar listrik sebab mengandung elektrolit. Yang kedelapan, lakmus biru menjadi biru, lakmus merah menjadi biru. Sifat asam basa. Sifat asam basa yang pertama yaitu sifat elektrolit dalam asam, basa, dan garam. Zat-zat yang larut dalam air dan dapat membentuk sifat larutan yang menghantarkan arus listrik dinamakan larutan elektrolit. Demikian juga larutan asam, basa, dan garam. Jika dilarutkan dalam air, maka larutan itu akan bersifat elektrolit. Perubahan zat itu juga terbagi atas 3 hal. Yang pertama, zat yang bersifat asam. Zat asam adalah zat yang jika dimasukkan dalam air melepas ion H+. Yang kedua, zat yang bersifat basa. Zat yang bersifat basa adalah zat yang dimasukkan dalam air melepas ion OH-. Yang ketiga, zat yang bersifat garam. Zat garam merupakan senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam yang bergabung dengan ikatan ion. Sifat asam dan basa yang kedua, yaitu asam dan basa memiliki sifat korosif.
Sifat khas lain dari asam adalah bisa bereaksi dengan logam-logam, marmer, dan berbagai bahan lain. Sifat ini bisa menjelaskan mengapa asam bersifat korosif terhadap sebagian besar logam, sedangkan basa secara umum tidak bereaksi dengan logam. Tapi, basa bisa juga bersifat korosif dan jika mengenai kulit akan mengakibatkan luka bakar dan merusak jaringan. Sifat asam basa yang ketiga, asam bereaksi dengan basa. Umumnya, zat-zat dengan sifat yang berlawanan seperti asam dan basa. Kedua larutan ini cenderung bereaksi satu sama lain. Reaksi asam dan basa merupakan pusat kimiawi sistem kehidupan, lingkungan, dan proses-proses industri yang penting. Reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Jadi, reaksi asam dengan basa juga bisa disebut dengan penggaraman. Asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Asam dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada asam klorida atau HCl. Asam klorida adalah asam kuat yang ditemukan di dalam tubuh di dalam cairan lambung. Asam klorida membantu dalam pemecahan semua kentang dan pizza yang dimakan dan menurunkan enzim, serta mengubah partikel makanan menjadi protein. HCl juga digunakan dalam pembentukan banyak senyawa organik seperti polivinil klorid dan beberapa obat farmasi. Yang kedua, asam asetat. Bentuk asam asetat yang paling umum adalah cuka. Adalah makanan pokok rumahan yang populer, yang ditemukan di sebagian besar dapur. Orang-orang menggunakannya untuk keperluan memasak, serta membuat salad, memiliki rasa yang enak, dan acar sayuran serta buah-buahan mendapat rasa asam. Yang ketiga, asam askorbat atau sitrat. Asam sitrat ditemukan dalam buah-buahan seperti jeruk, lemon, dan buah jenis jeruk lainnya. Zat ini banyak digunakan sebagai acidifier dan agen penyedap makanan. Asam sitrat juga digunakan untuk menghilangkan noda pada kain. Yang keempat, asam karbonat. Saat terlalu panas, pasti sebagian besar akan mencoba mencari sesuatu yang menyegarkan untuk merasa lega, seperti minuman soda atau minuman dingin. Minuman berkarbonasi yang dibuat dengan menambahkan karbon dioksida ke dalam air. Saat karbon dioksida bereaksi dengan air di bawah tekanan tertentu, ia akan menghasilkan asam karbonat yang menyebabkan sensasi menyegarkan. Yang kelima, asam sulfat. Asam sulfat adalah asam kuat yang tetesannya dapat menyebabkan bekas berlubang pada kulit. Terlepas dari sifatnya yang terlalu berbahaya, asam sulfat memiliki banyak aplikasi. Aplikasi yang paling umum dari asam sulfat terdapat pada aki mobil. Asam sulfat juga digunakan dalam pembuatan pupuk, produk pembersih, dan pembuatan polimer. Industri besi dan baja menggunakan asam sulfat untuk menghilangkan lapisan oksida, serta digunakan dalam beberapa larutan untuk membuka saluran pembuangan. Yang keenam, asam tartarat. Industri makanan menggunakan asam tartarat sebagai zat aditif dan penyedap rasa. Asam ini sebagian besar diperoleh dari buah-buahan seperti anggur. Asam ini juga digunakan sebagai pengawet makanan dalam pengaturan gel atau jelly. Basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, natrium fluorida atau NaF. Pasta gigi yang paling banyak digunakan mengandung natrium fluorida yang sedikit bersifat basa, membunuh bakteri yang ada di mulut yang lebih menyukai lingkungan yang sedikit asam, persis seperti kondisi mulut kita yang tidak disikat. Yang kedua, natrium hidroksida atau NaOH. Setiap mandi, air saja tidak cukup untuk membuat tubuh merasa segar. Perlu sabun untuk membersihkan tubuh. Sabun ini mengandung natrium hidroksida sebagai bahan utamanya. Tidak hanya pada sabun, semua produk pembersih termasuk deterjen dan bubuk pembersih lainnya juga mengandung natrium hidroksida. Yang ketiga, natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat umumnya dikenal sebagai soda kue, yaitu barang ini biasanya ada di dapur. Orang menggunakan soda kue dalam memasak, membuat kue karena basa lemah
aman dikonsumsi manusia. Larutan soda kue biasanya digunakan untuk tujuan pembersihan. Bahan ini juga digunakan sebagai pemadam api, karena dalam suhu tinggi, ia melepaskan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Yang keempat, magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah senyawa yang digunakan sebagai anti asam atau untuk menetralkan asam lambung. Senyawa ini digunakan dalam deodoran antiperspiran. Yang kelima, kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida biasa disebut sebagai hydrated atau slaked lime. Banyak digunakan dalam pembuatan semen. Bahan ini juga digunakan dalam menetralkan keasaman tanah dan pengolahan air limbah. Kalsium hidroksida juga merupakan pakan adiktif dalam meningkatkan nutrisi hewan, juga digunakan dalam perawatan gigi. Yang keenam, amonia. Amonia adalah salah satu bahan dasar yang banyak digunakan di bidang pertanian, industri, dan rumah. Bahan ini adalah salah satu bahan untuk membuat pupuk. Selain itu, digunakan untuk menghilangkan noda-noda sabun dari bak, ubin, lantai, bahkan perhiasan. Selanjutnya, reaksi penetralan. Reaksi penetralan merupakan reaksi yang terjadi antara asam dan basa. Reaksi asam basa dalam medium air biasanya menghasilkan garam dan air, yang merupakan senyawa ionik yang terbentuk dari suatu kation selain H+ dan suatu anion selain OH- atau O2-. Asam plus basa sama dengan garam plus air. Semua garam merupakan elektrolit kuat yang berasal dari reaksi antara asam dan basa. Karena baik asam maupun basa, keduanya merupakan elektrolit kuat. Senyawa ini terionisasi sempurna di dalam larutan. Contoh reaksi antara asam dan basa yang senyawanya terionisasi secara sempurna yaitu HCl plus NaOH sama dengan NaCl plus H2O. Jenis-jenis reaksi asam basa. Yang pertama, reaksi asam kuat dan basa kuat. Reaksi antara asam kuat dengan basa kuat akan menghasilkan pH larutan yang dihasilkan bersifat netral atau pH sama dengan 7. Contoh reaksi asam basa yang menghasilkan pH netral. HCl plus NaOH sama dengan NaCl plus H2O. Yang kedua, reaksi asam kuat dan basa lemah. Reaksi antara asam kuat dengan basa lemah akan menghasilkan pH larutan yang dihasilkan bersifat asam atau pH kurang dari 7. Contoh reaksi asam basa yang menghasilkan pH asam. HCl plus NH3 sama dengan NH4Cl. Yang ketiga, reaksi asam lemah dan basa lemah. Reaksi antara asam lemah dengan basa lemah akan menghasilkan pH larutan yang dihasilkan bersifat netral atau pH sama dengan 7. Contoh reaksi asam basa yang menghasilkan pH netral. HC2, H3O2 plus NH3 sama dengan NH4, C2, H3O2. Yang keempat, reaksi asam lemah dan basa kuat. Reaksi antara asam lemah dengan basa kuat akan menghasilkan pH larutan yang dihasilkan bersifat basa atau pH lebih dari 7. Contoh reaksi asam basa yang menghasilkan pH basa. HC2, H3O2 plus NaOH sama dengan NaC2, H3O2 plus H2O. Nah, untuk kesimpulan dari reaksi penetralan adalah reaksi asam dan basa yang sama kekuatannya akan menghasilkan larutan netral, baik itu yang reaksi antara asam dan basa, keduanya kuat maupun keduanya lemah. Reaksi asam dan basa dengan kekuatan yang berlainan akan menghasilkan larutan asam lemah atau basa lemah. Jika asam yang dihasilkan itu lebih kuat daripada basa yang dihasilkan, maka diperoleh larutan asam lemah. Sebaliknya, jika basa yang dihasilkan lebih kuat dari asam yang dihasilkan, maka diperoleh larutan basa lemah. Terlepas dari kekuatan relatif asam dan basa yang terlibat, semua reaksi asam basa yang terjadi merupakan reaksi penetralan. Baik, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.